Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Titian Lestari dengan NIM 22010809. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai memahami bintang, galaksi, dan kosmos. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu astrofisika? Ya, astrofisika adalah cabang dari ilmu astronomi yang mempelajari sifat fisik dan proses yang terjadi di alam semesta. Ini mencakup studi tentang benda-benda langit seperti bintang, planet, galaksi, nebula, dan lubang hitam, serta fenomena kosmik seperti radiasi, gaya gravitasi, dan interaksi antara materi dan energi di luar angkasa. Struktur dan komposisi bintang. Yang pertama, inti. Lokasinya terdapat pada bagian dalam dari bintang. Suhu dan tekanan sangat tinggi. Suhu dapat mencapai jutaan derajat Kelvin. Fungsinya tempat terjadinya reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium dan melepas energi dalam bentuk foton. Yang kedua, zona radiatif. Lokasinya mengelilingi inti. Suhu dan tekanan masih sangat tinggi tetapi lebih rendah dari inti. Energi yang dihasilkan di inti dipindahkan keluar melalui radiasi. Yang ketiga, zona konveksi. Lokasi di atas zona radiatif. Suhu dan tekanan lebih rendah dari zona radiatif. Yang keempat, fotosfer. Lokasinya terdapat pada lapisan luar bintang yang terlihat. Fungsinya sumber cahaya yang kita lihat dari bintang. Disinilah spektrum cahaya bintang terbentuk. Yang kelima, kromosfer. Lokasinya di atas fotosfer. Fungsinya dapat dilihat selama gerhana matahari total sebagai lapisan merah muda di sekitar fotosfer. Yang keenam, korona. Lokasinya terdapat pada lapisan terluar atmosfer bintang. Fungsinya menyebar keluar angkasa sebagai angin matahari. Bintang juga tersusun dari beberapa komposisi seperti hidrogen, helium, dan unsur lainnya. Evolusi bintang. Evolusi bintang adalah proses perubahan fisik dan struktur bintang sepanjang hidupnya. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama. Yang pertama, nebula. Bintang bermula dari awan gas dan debu yang dikenal sebagai nebula. Gravitasi menyebabkan bagian dari nebula ini mulai runtuh dan memadat. Yang kedua, protobintang. Ketika material di dalam nebula semakin padat, ia memanas dan membentuk protobintang. Selama fase ini, protobintang terus mengumpulkan massa dari awan sekitarnya. Yang ketiga, deret utama. Setelah cukup panas untuk memulai fusi nuklir di intinya, bintang masuk ke dalam fase deret utama, di mana ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sini. Yang keempat, raksasa merah atau raksasa super. Ketika hidrogen di inti bintang habis, inti bintang mulai mengerut dan memanas, sementara lapisan luar mengembang. Yang kelima, fase akhir. Pada fase akhir ini terdapat beberapa fase seperti fase bintang bermassa rendah, fase bintang bermassa menengah, dan fase bintang bermassa besar. Yang keenam, katai putih, bintang neutron atau lubang hitam. Ini adalah tahap akhir dari evolusi bintang. Katai putih akan menindih. Yang keenam, katai putih, bintang neutron atau lubang hitam. Ini adalah tahap terakhir dari evolusi bintang. Galaksi. Galaksi adalah sistem besar yang terdiri dari bintang-bintang, gas, debu, materi gelap, dan berbagai benda langit lainnya, terkait bersama oleh gravitasi. Galaksi-galaksi ini dapat dalam berbagai bentuk, ukuran, dan merupakan bagian fundamental dari struktur alam semesta. Yang pertama, tipe galaksi. Galaksi spiral. Bentuk galaksi yang paling umum dan dikenal termasuk Bima Sakti memiliki lengan spiral yang berputar keluar dari pusat yang terang. Galaksi eliptikal. Galaksi ini berbentuk seperti elips atau bola dan biasanya berisi bintang-bintang tua dengan sedikit gas dan debu. Yang kedua, struktur galaksi. Terdiri dari inti galaksi, cakram, halo, dan lengan spiral. Yang ketiga, materi gelap. Sebagian besar massa galaksi tidak terlihat dan disebut materi gelap. Materi ini tidak memancarkan cahaya tetapi dapat dideteksi melalui efek gravitasi yang dimilikinya terhadap bintang dan gas di galaksi. Yang keempat, interaksi galaksi. Galaksi sering berinteraksi satu sama lain termasuk tabrakan dan penggabungan. Yang kelima, pengelompokan galaksi. Galaksi biasanya tidak tersebar secara acak di alam semesta. Mereka sering ditemukan dalam kelompok dan superkluster yang lebih besar. Asal-usul dan evolusi kosmos. Yang pertama, teori Big Bang. Model yang paling diterima untuk asal-usul alam semesta menyatakan bahwa alam semesta mulai dari keadaan sangat panas dan padat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dan telah mengembang sejak saat itu. Yang kedua, inflasi kosmik. Teori yang menyatakan bahwa alam semesta mengalami ekspansi sangat cepat atau inflasi segera setelah Big Bang menjelaskan homogenitas dan isotropis alam semesta yang diamati. Yang ketiga, evolusi alam semesta. Yang pertama, pembentukan struktur dan yang kedua, pembentukan galaksi.
Fenomena kosmik yang pertama, lubang hitam, daerah di ruang waktu di mana gravitasi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa lolos darinya termasuk cahaya. Yang kedua, supernova, ledakan besar yang terjadi pada akhir kehidupan bintang masif menghasilkan kilauan cahaya yang sangat terang dan memancarkan unsur-unsur berat ke ruang angkasa. Yang ketiga, gelombang gravitasi, riak di ruang waktu yang disebabkan oleh peristiwa kosmik yang energis seperti penggabungan lubang hitam atau bintang neutron. Tantangan dan misteri kosmologi. Yang pertama, materi gelap. Identitas dan sifat sebenarnya dari materi gelap masih menjadi misteri besar dalam fisika. Yang kedua, energi gelap. Sifat dan mekanisme energi gelap yang menyebabkan percepatan ekspansi alam semesta belum sepenuhnya dipahami. Yang ketiga, multiverse. Beberapa teori menyarankan beberapa alam semesta lain atau multiverse, tetapi ini masih spekulatif dan sulit diuji secara empiris. Kosmos adalah tempat yang luas dan penuh misteri, menawarkan banyak tantangan dan peluang bagi penelitian ilmiah untuk memahami asal-usul, struktur, dan evolusi alam semesta. Sekian video pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.